dan litosfer. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer seringkali dinamakan lapisan silikat. Menurut Clark and Washington, batuan atau litosfer di permukaan bumi ini hampir 75% terdiri dari silikon oksida dan aluminium oksida. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang tersusun atas batuan dan mineral. Batuan penyusun litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Induk dari segala batuan ini adalah magma. Lapisan kerak bumi terbagi menjadi dua macam, yaitu lapisan sial di bagian atas dan lapisan sima di bagian bawah. Lapisan sial merupakan kerak bagian atas yang terdiri dari dua macam kerak, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Penyusun utama lapisan litosfer adalah batuan yang terdiri dari campuran antar mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling terikat secara gembur atau padat. Induk batuan pembentuk litosfer adalah magma, yaitu batuan cair pijar yang bersuhu sangat tinggi dan terdapat di bawah kerak bumi. Magma akan mengalami beberapa proses perubahan sampai menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Fungsi litosfer. Litosfer merupakan bagian bumi yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Selanjutnya, litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah diantaranya minyak bumi dan gas, emas, batu bara, besi, nikel, dan timah. Seperti yang sudah dijelaskan di samping bahwa litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling atas, karena itu litosfer merupakan lapisan yang dapat dihuni manusia. Di dalam lapisan litosfer, manusia hidup dan berkembang menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Lapisan litosfer juga menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di lapisan ini, manusia dapat membangun tempat tinggal, bercocok tanam, membuat lahan pertanian, berkebunan, dan lainnya. Fungsi untuk tempat makhluk hidup menjalankan kehidupannya. Batuan penyusun litosfer tersebut bisa dimanfaatkan dalam berbagai semua bidang, paling banyak di bidang industri. Terus penyusunnya juga dapat dimanfaatkan, yaitu berfungsi sebagai sumber energi serta juga pemenuhan kebutuhan manusia lain. Mineral penyusun litosfer ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal seperti bahan bangunan, peralatan rumah tangga, industri elektronika, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang keras saja, berupa batu dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam bentuk tanah liat, abu gunung api, pasir, kerikil, dan sebagainya. Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi di bagian benua atau daratan lebih tebal daripada di bawah samudra. Bumi tersusun beberapa lapisan, yaitu barisfer, yaitu lapisan inti bumi yang merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan naif, nikelum, nikel, dan ferum besi. Dari barisfer 3.470 km. Lapisan antara yaitu lapisan yang terdapat di atas naif tebal 1.700 km. Lapisan ini disebut juga Eisenhower Motle atau Motle, merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpinjar. Berat jenisnya 5 gram atau cm 3. Litosfer yaitu lapisan paling luar yang terletak di atas lapisan diantara dengan ketebalan 1.200 km. Berat jenis rata-rata 2,8 gram atau cm 3. Terdiri atas dua bagian, yakni lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk Si02 dan Al203.
pada lapisan silisium dan aluminium. Di antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamorf, dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Lapisan sima silisium magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa Si02 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral fero, magnesium, dan batuan membentuk kulit bumi selalu mengalami siklus atau darur, yaitu batuan mengalami perubahan wujud dari magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan, dan kembali lagi menjadi magma. Material pembentukan litosfer. Litosfer tersusun atas 3 macam material utama dengan bahan dasar. Pembentukannya adalah magma dengan berbagai proses yang berbeda-beda. Berikut merupakan material bantuan penyusun litosfer. Batuan beku igneous rock. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang berbentuk menjadi padat. Dengan sekitar 80% material batuan yang menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Berdasarkan tempat terbentuknya magma beku, batuan beku dibagi menjadi 3 macam, yaitu batuan beku batuan beku dalam. Batuan beku dalam terjadi dari pembekuan magma yang berlangsung perlahan-lahan ketika masih berada jauh di dalam kulit bumi. Contoh batuan beku dalam adalah granit, diotit, dan gabbro. Batuan beku gang atau korok. Batuan beku korok terjadi dari magma yang membeku di lorong antara dapur magma dan permukaan bumi. Magma yang meresap di antara lapisan-lapisan litosfer mengalami proses pembekuan yang berlangsung lebih cepat, sehingga kristal mineral yang terbentuk tidak semua besar. Campuran kristal mineral yang besarnya tidak sama merupakan ciri batuan beku korok. Batuan beku luar. Batuan beku luar terjadi dari magma yang keluar dari dapur magma membeku di permukaan bumi, seperti magma hasil letusan gunung berapi. Contoh batuan beku luar adalah basalt, diorit, andesit, obsidin, skoria, dan batuan apung bumesit atau sedimentary rock. Batuan sedimen merupakan batuan mineral yang telah terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang lepas dari hasil pelapukan tersebut terlepas dan ditransportasikan oleh aliran air, angin maupun oleh gletser yang kemudian terendapkan atau teredimentasi, dan terjadilah proses diagnesis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya terdiri atas batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Berdasarkan tenaga mengangkutnya, batuan sedimen terdiri atas batuan sedimen aeris atau aelis, batuan sedimen glasial, batuan sedimen akuatis, batuan sedimen marine, dan batuan malihan atau metamorf. Batuan malihan atau juga metamorf. Batuan malihan terbentuk karena terjadinya penambahan suhu atau penambahan tekanan yang tinggi dan terjadi secara bersamaan pada batuan sedimen. Batuan malihan terdiri dari 3 jenis, yakni batuan malihan kontak. Batuan malihan kontak adalah batuan metamorf yang terbentuk secara berurutan karena kenaikan suhu yang disebabkan batuan berdekatan dengan magma aktif. Karena itu biasanya wilayah pembentukan batuan malihan kontak tidak terlalu luas.
Misalnya batuan marmer di Tulung Agung dan batu bata di Bukit Barisan. Batuan malihan dinamo merupakan batuan metamorf yang terbentuk karena adanya tekanan yang tinggi disertai panas dan tumbukan. Tekanan ini bisa berasal dari lapisan-lapisan lain yang berada di atas batuan. Contohnya adalah batu sabak. Batuan malihan kontak pneumatalitis atau juga thermal pneumatalitis. Batuan malihan kontak pneumatalitis adalah jenis batuan malihan yang terbentuk karena adanya zat-zat lain yang memasuki batuan selama terjadinya metamorfosis atau juga perubahan. Sebenarnya prosesnya sama saja dengan batuan malihan kontak atau batuan malihan dinamo, hanya saja saat proses itu ada zat-zat lain yang ikut masuk ke dalam batuan sehingga menghasilkan batuan baru yang berbeda. Contoh kuarsa yang dimasuki gas borium akan membentuk batu topas.